itu ya kita sudah membahas beberapa hal ya sebelumnya. Kalau kita memodelkan permasalahan kita dengan persamaan diferensial ya, ada berapa metode analisis yang bisa kita gunakan yang sudah dijelaskan. Atau ada apa saja metode analisis yang bisa kita gunakan kalau kita punya model dalam bentuk persamaan diferensial. Apa saja? Apa saja model analisisnya? Oke, menurut Wulan nggak berani buka mic ya. Analitik, numerik, ada lagi nggak? Analitik numerik ini maksudnya apa, Wulan? Panggilannya ARA ya. Ya, ARA. Maksud dari analitik numerik ini apa? Kalau analitik itu kayak yang separation variable itu bukan sih Pak? Kalau numerik ya. Euler. Ya, jadi diantaranya adalah kita dengan mencari solusi analitik atau solusi numerik. Ada lagi nggak cara lain? Coba yang lain selain ARA. Yang slopey field itu kan Pak? Slope field, ya, daerah kemiringan ya, betul. Yeah. Ada lagi? Yang paling fresh minggu kemarin, minggu kemarin. Apa? Bisa dianggap sebagai produk sampingan dari slope field. Baseline. Baseline ya, garis fasenya. Nah, di akhir minggu lalu kita sudah bahas sedikit ya. Kita punya satu lagi yang bisa kita gunakan, yaitu ini bisa dikatakan sebagai produk dari produk sampingan dari slope field juga atau baseline, yaitu namanya bifurkasi. Jadi yang sudah dijelaskan minggu lalu ya, kadang-kadang kita punya persamaan itu yang bergantung terhadap satu parameter ya. Jadi persamaannya, satu persamaan diferensial itu bisa melambangkan banyak sekali hal yang bisa dikaji. Yang membedakan hanya parameternya saja. Nah, ketika kita punya persamaan diferensial yang sama, hanya parameternya saja yang bisa diganti-ganti gitu ya. Itu kita sebut sebagai one parameter family atau mereka satu keluarga, satu parameter gitu ya. Keluarga satu parameter. Nah, contohnya adalah persamaan diferensial ini ya. Kalau kita punya dy dt adalah y kuadrat min 2y plus mu. Kemudian di sini berarti kan kita punya parameter yaitu parameter mu. Nah, ini bisa kita lambangkan, yang sebelah kanannya kita lambangkan, kalau biasanya kita hanya lambangkan dengan fy saja, tapi karena sekarang ada ketergantungan terhadap parameter, kita lambangkan juga dengan mu ya. Jadi f mu dari y adalah y kuadrat min 2y plus mu. Nah, apa sih sebenarnya bifurkasi itu? Ya, jadi kadang-kadang karena kan kita sudah tahu bahwa untuk beberapa hal yang berbeda, persamaan diferensialnya bisa jadi sama. Hanya parameternya saja yang berbeda. Ya. Nah, termasuk di sistem fisis ya. Contohnya robot atau autonomous car atau lain-lainnya. Gitu ya. Hanya saja yang yang membedakan adalah nilai dari parameternya. Ya. Mungkin persamaannya sama, parameternya berbeda. Nah, permasalahan yang muncul adalah apa? Oke, bisa nggak kita analisis dengan cara kalau misalkan kita punya persamaan ini, ya, kita nggak tahu dia persamaannya nantinya akan kita terapkan ke model yang seperti apa. Yang penting kita tahu beberapa implementasi atau beberapa aplikasi dari persamaan ini. Yang membedakan lagi-lagi hanya parameternya. Oke, kalau gitu, kalau kita ganti-ganti parameternya, akan ada efek apa? Nah, efek ini yang kita bicarakan dengan mengganti dengan mengganti nilai dari parameter itu. Efek yang kita bicarakan adalah efek yang kita bahas sekarang, yaitu bifurkasi. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sekarang kita akan membahas persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini ya. Jadi dy dt adalah
F mu dari Y. Kalau kita ketemu persamaan yang seperti ini, itu kita sebut sebagai one parameter family, atau mereka satu keluarga parameter, gitu. Yaitu mereka bergantung terhadap parameter mu. Contohnya kita balik ke contoh ini ya, dy dt adalah y kuadrat min 2y plus mu. Apa efeknya kalau mu-nya kita ganti-ganti? Nah, untuk melihat efeknya, kita gambarkan apa namanya garis fasenya, baseline-nya. Karena kita nggak tahu efek seperti apa yang mau kita lihat, ya. Kita sekarang coba dulu nih, mu-nya kita kasih ya nilai mu yang kita mudah apa namanya cari apa namanya titik equilibriumnya gitu ya. Misalkan kita cari mu-nya dengan mu-nya min 4, min 2, 0, 2, 4. Ternyata ketika mu-nya min 4, persamaan ini ya, kalau turunannya ini kita buat sama dengan 0, dia punya 2 akar, di mana 2 akar ini melambangkan 2 titik equilibrium. Kita punya kalau mu-nya min 4, garis fasenya seperti ini, yang di tengahnya ke bawah, sisanya ke atas. Oke, kita ganti kalau mu-nya min 2 gimana? Ternyata masih punya 2 apa namanya titik equilibrium juga. 2 titik equilibrium juga. Dengan apa namanya? Polanya mirip ya. Yang di tengah ke bawah, sisanya ke atas. Kalau mu-nya 0 gimana? Ternyata masih punya 2 equilibrium juga. Tapi ternyata ketika mu-nya saya ganti dengan 2, ketika mu-nya saya ganti dengan plus 2 ya. Persamaan ini jadi tidak punya akar kalau dibuat sama dengan 0. Karena apa? Karena nilainya selalu positif. Nah, ilustrasi kenapa selalu positifnya, ini saya mau kasih tahu di sini aja ya. Jadi kalau kita punya dy dt, aduh, sekali tulisannya, dy dt sama dengan y kuadrat min 2y plus 2 ya, mu-nya 2 sekarang, mu-nya plus 2. Ini kita bisa tuliskan sebagai y kuadrat min 2y plus 1 plus 1, yaitu y min 1 kuadrat plus 1. Berarti dia nilainya selalu lebih dari 0, ya kan? Dia nilainya tidak pernah negatif, bahkan tidak pernah sama dengan 0. Di sini tidak ada akarnya. Ya. Untuk yang ini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak, bisa. Bisa. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, ternyata kalau mu-nya sama dengan 2, nilainya selalu positif. Otomatis kalau nilainya selalu positif, turunannya, dia panahnya hanya ke atas saja ya. Di sini. Panahnya hanya ke atas saja, tapi dia nggak punya apa namanya, dia nggak punya titik equilibrium. Jadi kalau kita selesaikan ya, kalau kita selesaikan secara misalkan secara numerik gitu ya, kurvanya itu hasilnya akan blow up ke atas semakin menuju positif tak hingga lama-lama. Dari titik manapun kita mulai, kurvanya akan menuju positif tak hingga. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa dan ternyata kalau mu-nya sama dengan 4, dia juga tetap nggak ada akarnya dan seterusnya ya. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa ada perubahan kualitatif dari mu sama dengan 0 ke mu sama dengan 2. Apa perubahan kualitatifnya? Apa perubahan kualitatifnya kira-kira? Sudah saya bahas di akhir pertemuan
Kamis yang pekan lalu. Apa perubahan kualitatifnya? Halo. Halo, ini pada mendengarkan nggak sih? Mendengarkan, Pak. Ya, oke. Pertanyaan saya, apa perubahan kualitatifnya? Perubahan titik equilibrium bukan ya, Pak? Ya, betul sekali ya. Tadi siapa yang menjawab? Saya, Pak. Alifa. Panggilannya Alifa. Iya, Pak. Oke, Alifa nanti boleh nagih ke saya, Pak. Saya ada nilai keaktifan gitu ya. Kalau apa nilainya keluar di akhir semester nanti. Oke, terima kasih Alifa. Jadi di sini ada perubahan dari yang tadinya ada 2 titik equilibrium, tiba-tiba tidak ada titik equilibrium ya. Jadi ketika mu-nya kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan 0, dia ada 2 equilibrium terus ya. Tapi ternyata ketika lompat ke mu sama dengan 2, equilibriumnya tidak ada. Nah, di sini ada perubahan kualitatif yang kita sebut sebagai bifurkasi. Itu yang disebut sebagai bifurkasi. Jadi di sini kalau kita lihat ya, untuk mu min 4, mu-nya min 2, mu-nya 2, mu-nya 0 harusnya ini. Ini salah ketik ya. Mu-nya min 4, mu-nya min 2 atau mu-nya 0, solusinya punya paling enggak satu titik equilibrium ya. Tapi untuk mu-nya 2 dan mu-nya 4, solusinya tidak ada titik equilibriumnya ya. Karena ada perubahan yang signifikan ya dari dari secara alamiah dari solusinya ya. Nah, ini berarti kita menyebutkan bahwa di sini ada bifurkasi. Bifurkasinya terjadi di mana? Bifurkasinya terjadi di salah satu titik mu di antara 0 dan 2. Kita tidak tahu berapa untuk saat ini. Tapi ada cara untuk mencari mu-nya, parameter berapa, di titik berapa bifurkasi itu terjadi. Nah, itu yang mau kita bahas setelah ini. Nah, kita masih menggunakan one parameter family yang sama ya. Kita lihat bahwa akar dari persamaan kuadrat y kuadrat min 2y plus mu sama dengan 0, kita pakai rumus ABC ya. Masih ingat rumus ABC? Masih, Pak. Oke, coba Faris, Farhan, Zaima. Panggilannya siapa? Iya, Pak. Faris. Panggilannya siapa? Faris, Pak. Faris. Oke. Faris, kalau kita punya persamaan kuadrat seperti ini, rumus ABC-nya kayak gimana? Rumus ABC itu min B kuadrat dikurangi akar min B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A itu ya, Pak ya? Oke, ya, betul. Nah, berarti masih ingat ini berarti kayaknya Faris matematika SMA-nya bagus nih. Masih ingat. Oke, kita dengan rumus ABC ya, kita dapat bahwa terima kasih Faris tadi ya. Kita dapat bahwa akar-akarnya adalah 1 plus minus akar 1 min mu ya. Nah, dari sini kita bisa analisis bahwa kalau mu-nya kurang dari 1 ya, kalau mu-nya kurang dari 1 berarti akarnya ini terdefinisi atau tidak. Halo. Kalau mu-nya kurang dari 1 min mu nilainya positif atau negatif atau 0? Mu-nya kurang dari 1. Positif. Positif, Pak. Oke, kalau mu-nya kurang dari 1 min mu selalu positif ya. Kalau 1 min mu selalu positif, akar dari 1 min mu berarti terdefinisi atau tidak? Definisi. Terdefinisi ya, dia punya akar yang berupa bilangan real ya. Sehingga
kalau mu-nya kurang dari 1, kita tahu bahwa persamaan kuadratik ini, ya, y kuadrat min 2y plus mu sama dengan 0, itu punya 2 akar real. 2 akar yang berupa bilangan real. Tapi kalau mu-nya sama dengan 1, akarnya jadi berapa? 1. Akarnya jadi 0, ya Satu, kan? Pak. Sehingga Benar. y-nya jadi tinggal 1 saja kan ya. 1 plus minus 0 jadi sama dengan 1 kan ya. Berarti kalau mu-nya sama dengan 1, dia hanya punya 1 akar. Nah, kemudian kalau mu-nya lebih dari 1, berarti yang di dalam akar ini 1 min mu positif atau negatif? Negatif. Negatif. Akar negatif itu apa? Imajiner. Imajiner. Ya, berarti dia tidak punya akar bilangan real kan ya? Akarnya adalah kompleks atau imajiner kan ya? Nah, karena itu berarti kalau mu-nya positif itu tidak punya, maaf. Kalau mu-nya lebih dari 1, dia tidak punya akar. Nah, kalau gitu, di sini terjadi perubahan ketika apa? Ketika mu-nya sama dengan 1, ya kan? Jadi, ketika mu sama dengan 1, ya, mu sama dengan 1 ini menjadi titik balik yang tadinya ada 2 akar, sekarang menjadi tidak ada akar sama sekali. Nah, sehingga di sini kita dapat katakan bahwa bifurkasi terjadi saat mu sama dengan 1. Dan di sini kita katakan bahwa mu sama dengan 1 adalah nilai bifurkasinya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Nah, untuk mengetahui bifurkasi ya, salah satu cara yang cukup menarik untuk dibuat atau untuk diperhatikan ya, itu adalah diagram bifurkasi. Diagram bifurkasi itu seperti ini sebenarnya. Pada dasarnya diagram bifurkasi itu kumpulan phase line ya, ketika mu-nya berubah. Jadi yang vertikal ini y, tapi yang horizontal itu sudah bukan lagi t atau x gitu ya, tapi ini mu. Jadi kita mengubah nilai mu-nya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa oke, kalau misalkan mu-nya berapa? Ada 2 akar. Ya, maksudnya ada 2 akar berarti ada 2 titik equilibrium. Kemudian seterusnya kita geser mu-nya ke kanan sampai pada suatu saat mu-nya cuman punya 1 akar, terus tiba-tiba nggak ada akar sama sekali. Nah, dari situlah kita punya yang kita sebut sebagai diagram bifurkasi. Kurang lebih kebayang nggak cara menggambar diagram bifurkasi ini? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, maaf boleh diulang nggak Pak? Yang mana? Yang ini, yang slide ini dari gambar lagi. Oke. Jadi kita pengen memahami apa itu bifurkasi sebenarnya kan ya. Salah satu cara untuk memudahkan kita mempelajari apa itu bifurkasi atau perubahan kualitatif dari solusi persamaan diferensial itu dengan menggunakan diagram bifurkasi. Cara membuat diagram bifurkasi itu sebenarnya ya, cara membuatnya adalah misalkan kita punya persamaan diferensial ini ya, kita ganti-ganti nilai mu-nya, tidak harus integer, mu-nya bisa jadi bilangan desimal gitu ya, misalkan kalau tadi contohnya cuma min 4, min 2, 0, 2, 4 gitu. Tapi kita bisa coba mu-nya setengah, mu-nya 1/4, 1/8 dan seterusnya gitu ya. Jadi sehingga kita punya kumpulan titik yang berupa akar-akar dari persamaan diferensialnya itu kalau sama dengan 0 ya. Ketika mu-nya berubah. Nah, untuk setiap mu kita gambarkan garis fasenya. Jadi misalkan mu berapa, itu kita gambarkan garis fasenya, ternyata dia punya 2 titik equilibrium. Ya. Lihat kursor saya. Dia punya 2 titik equilibrium, kemudian panahnya kita bisa gambarkan. Kemudian kita naikkan mu-nya. Mu-nya kita naikkan, ternyata masih 2 titik equilibrium sampai mu-nya sama dengan 1 untuk contoh ini ya. Untuk contoh ini, sampai mu-nya sama dengan 1.
dia tinggal satu titik equilibriumnya, ya, tapi panahnya sama-sama hadap ke atas. Gitu. Kemudian setelah itu kita geser mu-nya, ternyata sudah tidak ada titik equilibrium lagi. Jadi dari sini kita bisa gambarkan diagram bifurkasi seperti yang di sebelah kanan, di mana kurva kurva yang garis mulus itu, yang bentuknya lengkung, dari yang ngikutin kursor saya ini ya, yang bentuknya lengkung. Kurva ini adalah titik-titik equilibrium tergantung nilai mu-nya. Kalau mu-nya ada di sini gitu ya, mu-nya ada di kursor saya yang sekarang, berarti titik equilibriumnya ada yang di bawahnya ini, ya, titik ini, dan yang di atasnya, dan seterusnya. Ini bentuk dari diagram bifurkasinya. Bisa dipahami kalau ini? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, nah kita coba gambarkan persamaan one parameter family yang lain gitu ya, yaitu y pangkat 3 min min alpha y, di mana ini kita bisa gambarkan sebagai y sama dengan y kuadrat min a, y kuadrat min y pangkat 3 min alpha y itu adalah y kali y kuadrat min alpha. Sehingga di sini kita punya setidaknya 3 titik equilibrium. Di sini ini bisa kita tulis sebagai y kali y plus alpha kali y min alpha, betul nggak? Betul, Pak. Betul ya. Nah di sini berarti kita bisa lihat bahwa kalau dia sama dengan 0, berarti titik equilibriumnya ada apa saja? Y sama dengan apa? Oh, Y sama dengan apa? Ada berapa deh titik equilibriumnya? Ada 3, Pak. Ada 3. Apa saja? Y sama dengan 0. 0, Y sama dengan min alpha, Y sama dengan alpha. min alpha, dan alpha ya. Oh ya Pak, mau ini juga Pak ngajin. Ya. Itu kan di persamaan itu min alpha ya Pak ya. Tapi kalau misalkan yang di sebelah kanan kalau plus alpha kali min alpha jadinya min alpha kuadrat gitu Pak ya. Oh iya, plus akar alfa. Oh, terima kasih. Ini akar alfa gitu ya. Ini harusnya berarti min berarti akar itu alfa dan plus akar alfa ya. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Siapa tadi? Arsyad ya. ya Pak. Oke. Nah, oke. Di sini kira-kira ya ada perubahan kualitatif kalau apa? Ada perubahan kualitatif ketika alfa sama dengan berapa? Ketika alfa sama dengan 0. Ya. Kalau alfa sama dengan 0, dia ada berapa titik equilibrium?
Kalau alfanya 0 ada berapa titik equilibrium? 1. 1 ya. Yaitu dari 3 equilibrium ke 1 equilibrium. Berarti di sini alfa sama dengan 0 adalah titik bifurkasinya. Kalau kita lihat gambarnya ya. Jadi yang warna biru ya, entah yang garis ataupun yang melingkar sedikit melingkar ini adalah menunjukkan titik-titik equilibriumnya ya. Jadi kalau kita lihat ya, saya pakai yang warna merah ya. Di area sini, di area sini yang saya nggak mati ngentot. Siapa lagi main game tuh? Oke. Di sini kita lihat bahwa dia punya di yang saya lingkari warna merah, persamaan diferensialnya punya 3 titik equilibrium ya. Contohnya yang saya lingkari ini ya, di garis fase ini ada 1, 2, 3 ya. Kita punya 3 titik equilibrium. Tapi di luarnya itu ya, di sebelah kirinya itu kita cuma punya 1 titik equilibrium saja di setiap garis fase ya. Bisa dipahami? Bentar Pak, belum jelas. Oke, ini kita menggambar diagram bifurkasinya ya. Menggambar diagram bifurkasinya. Jadi cara menggambar diagram bifurkasi itu kita gambarkan garis fase untuk setiap parameternya. Jadi setiap parameternya kita gambarkan garis fasenya seperti apa. Nah, kemudian di setiap garis fase itu kan kita punya titik equilibrium, ya kan? Betul nggak? Iya Pak, setiap fase Nah, ada titik equilibrium. ya. Untuk yang di area yang saya lingkari merah, itu ada berapa titik equilibrium? 3. 3 ya. Karena di area situ alfanya ya, area yang merah itu area yang merah ini alfanya positif atau negatif? Positif ya. Positif. Kemudian di area yang hijau itu dia ada berapa titik equilibrium? 1. 1 karena alfanya gimana? Kurang dari 0. Nah, karena alfanya negatif ya. Kalau alfanya negatif kan kita punya ini akar dari negatif kan ya. Jadi dia tidak ada, jadi dia hanya punya 1 titik equilibrium saja, yaitu 0. Nah, setelah kita gambarkan garis fase untuk setiap alfanya, jadi kita punya untuk alfa negatif. Nah, jadi misalkan kita pilih alfanya min 4, kemudian min 3, min 2, min 1, min setengah, min 0,1 gitu misalkan. Ternyata garis fasenya itu tidak punya titik equilibrium. Garis fasenya dia hanya punya 1 titik equilibrium saja. Kemudian kita gambar ketika alfanya sama dengan 0, dia hanya punya 1 titik equilibrium juga. Tapi kalau alfanya positif, ketika alfanya positif, kita tahu bahwa dia punya semuanya itu punya 3 titik equilibrium seperti yang area yang saya lingkari warna merah. Nah, kumpulan dari garis fase ini ya kita gambar, kita kumpulkan. Kemudian dari titik-titik equilibriumnya itu kita gambar garis satu kurva gitu ya. Kita mendapatkan yang kita sebut sebagai diagram bifurkasi. Sampai di sini bisa dipahami? Pak, saya masih bingung yang titik equilibriumnya itu dapat dari mana ya Pak? Kita tahunya itu ada di situ 3, di situ 1, dari mana Pak? Nah ini kan itu dari cara mencari titik equilibrium itu berarti turunan ini ya, persamaan diferensialnya kita buat sama dengan 0, betul nggak?
Jadi Iya betul Pak. Y pangkat 3 min alfa Y itu kita buat sama dengan 0. Karena Y pangkat 3 min alfa Y itu kita bisa tuliskan sebagai Y kali Y plus akar alfa kali Y min akar alfa. Terus kita buat sama dengan 0, berarti kan kita tahu pembuat 0-nya adalah Y sama dengan 0, Y sama dengan min akar alfa, dan Y sama dengan akar alfa. Betul nggak? Iya betul Pak. Ketika kita menggambarkan garis fase, titik equilibrium itu berarti yang mana kalau di sini? Oh, berarti titik equilibrium itu yang Y sama dengan 0, Y sama dengan min akar alfa, sama Y sama dengan akar alfa ya? Iya. Oke, baik Jadi, Pak, paham. titik equilibrium itu ketika turunannya sama dengan 0. Ya, itu adalah titik equilibrium. Nah, kemudian di sini kan kita bisa tahu sebenarnya dari min akar alfa dan akar alfa itu kita bisa tahu bahwa kalau alfanya positif berarti akar alfa itu kan ada kan ya, bilangan real gitu kan. Jadi dia akarnya ada di situ. Akar bilangan realnya ada. Tapi kalau alfanya negatif ya, kalau alfanya negatif, akar dari negatif itu kan imajiner ya. Ketika akarnya imajiner berarti dia tidak punya akar real yang min akar alfa dan positif akar alfa. Jadi dia cuma punya satu-satunya akar yaitu Y sama dengan 0 gitu. Bisa dipahami, Dara? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, bagaimana cara kita mencari nilai bifurkasi? Caranya adalah Oke. Caranya adalah pertama kita harus memperhatikan bahwa bifurkasi itu pada dasarnya tidak selalu terjadi. Atau bahkan biasanya dia nggak terjadi. Hanya beberapa kasus khusus saja dia bisa terjadi bifurkasi. Nah, bifurkasi itu hanya bisa terjadi kalau ya untuk persamaan diferensial ini kita bisa mencari nilai mu dan y sedemikian sehingga ya turunannya dan turunan dari turunannya gitu ya. Jadi f dan f prime itu nilainya sama-sama 0. Contohnya kita punya dy dt adalah y kali 1 min y kuadrat plus mu. Berarti f mu dari y-nya adalah y kali 1 min y kuadrat plus mu. Untuk mencari nilai bifurkasinya, maka kita harus mencari nilai mu dan y sedemikian sehingga f mu y dan f prime mu y itu sama-sama 0. Jadi f mu y dan turunan dari f mu y juga sama dengan 0. Nah, untuk kasus ini kebetulan lebih mudah ketika kita mencari turunannya sama dengan 0 dulu. Jadi f aksen dari mu y itu kita buat sama dengan 0. Karena apa? Kalau kita turunkan, mu ini kan parameter ya. Turunan parameter itu kan habis ya. Parameter itu kan kita anggap konstan. Maka turunannya jadinya tinggal turunan yang depan saja. Turunan dari y kali 1 min y kuadrat. Jadi kita mau buat dia kita mau cari mu dan y sedemikian sehingga f mu, f mu y itu sama dengan 0 dan f mu aksen y itu juga sama dengan 0. Berarti kita mau mencari dulu dt f aksen mu y atau dt dari f mu y ya. Kita mau buat dia sama dengan 0. Nah, karena mu adalah parameter ya. Mu adalah parameter.
Jadi dia adalah konstan atau tidak bergantung pada T ya. Jadi sehingga kalau kita turunkan mu terhadap T itu 0 ya. Maka turunannya apa di sini? Turunannya adalah kita pakai aturan perkalian ya. Jadi kita punya U aksen V plus U V aksen. Jadi kita punya U aksen U-nya misalkan Y, ya, misalkan ini adalah U, kemudian 1 min Y kuadrat ini adalah V ya. Jadi U aksen V berarti Y turunan dari Y adalah 1 ya. Kita punya V-nya 1 min Y kuadrat. Kemudian ditambah U-nya Y kali V aksen. V aksennya adalah kali 2, V aksennya adalah 2 kali 1 min Y kali min 1. Yaitu 1 min Y kali 1 min 3Y. Kalau kita buat sama dengan 0, maka Y-nya harus berapa? Supaya 1 min Y dan 1 min 3Y sama dengan 0, Y-nya harus berapa? 1 atau 1/3. Atau 1/3 ya. Kita sudah dapat Y ya. Sehingga sehingga turunan dari F mu Y itu sama dengan 0. Nah, sekarang yang kita perlu cari adalah jadi kalau Y sama dengan 1, maka F mu 1 yaitu kita catat ya, F mu Y itu kan Y kali 1 min Y kuadrat tambah mu ya. Oke, F mu 1 itu berarti gimana? 1 kali 1 min 1 kuadrat plus mu. Sama dengan apa? Mu. Sama dengan mu. Ya. Kalau mau kita buat sama dengan 0, berarti mu-nya harus berapa? Kalau mau kita buat sama dengan 0, berarti mu-nya harus berapa? 1 ya. Ya, mu-nya harusnya 0 gitu ya. Ya kan? Supaya F mu 1 sama dengan 0, kan kita tahu bahwa kalau F mu 1, kita punya F mu 1 adalah mu kan ya. Kalau F mu 1 sama dengan 0, berarti mu-nya harus sama dengan 0 ya. Sekarang kalau Y-nya sama dengan 1/3. F mu 1/3 adalah 1/3 kali 1 min 1/3 kuadrat tambah mu. Ini jadinya berapa? 1/3 kali 1 min 1/3 itu kan 2/3 ya. 2/3 kuadrat tambah mu. Jadinya adalah 4 per berapa ini? 27. 27 ya. Ditambah mu, kita buat sama dengan 0. Berarti mu-nya harus berapa? Mu-nya harus berapa? Minus 4/27. Min 4/27 ya. Sehingga ya, dari sini
kita tahu bahwa nilai bifurkasinya adalah mu sama dengan 0 dan mu sama dengan min 4/27. Jadi sebenarnya cara nyari titik nilai bifurkasi itu seperti itu. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan sampai sini? Belum kayaknya, Pak. Sudah bisa dipahami? Tidak ada pertanyaan karena sudah paham atau sudah bingung? Lagi mencerna, Pak, bentar. Nah, sebenarnya oke, kita bisa lihat ini contohnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa nilai bifurkasinya ada dua, yaitu mu sama dengan 0 dan mu sama dengan min 4/27. Karena ternyata kalau saya plot, jadi kalau saya plot diagram bifurkasinya, itu gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada titik-titik di mana jadi kalau mu-nya kurang dari min 4/27, dia cuma punya satu titik equilibrium. Kalau mu-nya antara min 4/27 sampai 0, dia punya 3 titik equilibrium. Kemudian kalau mu-nya lebih dari 0, dia punya hanya 1 titik equilibrium saja. Seperti itu. Ya. Ini contoh gambarnya. Tanya, ya, silakan. itu yang tepat di bagian tengah yang sebelahnya subjek itu ada 4 kali perubahan ya Pak? Apa itu ada 4? 4 bahkan ya, 4 ya. 1, 2, 3. 3. Maaf. Ini ada 3 bukan 4. Cuman panahnya kan kita punya 3 titik equilibrium, berarti kita punya 4 panah kan ya? Iya Pak. Observasi yang bagus. Berarti yang sebelahnya itu ada dua ya Pak berarti? Yang mana? Yang sebelahnya dari 3 itu. Yang pas nempel ini? Ya Pak. Ya, dia punya 2. Kemudian terus yang di luarnya itu hanya punya 1. Yang di kiri ini, di kursor saya sekarang, dan yang di kanan ini hanya punya 1. Seperti itu. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Nah, sebenarnya saya ingin membahas ini ya sekarang. Dan ini lebih ke apa sih sebenarnya penerapan dari penggunaan dari bifurkasi kalau misalkan kita mau mempelajari dunia nyatanya gitu ya. Apa arti dari bifurkasi itu gitu. Nah, ini ada contohnya tapi kita bahas di hari Sabtu saja ya. Kuliahnya saya akhiri sampai di sini. Cuman sebelum itu saya mau kasih kesempatan sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, perkuliahan hari ini saya akhiri sampai di sini ya. Sampai ketemu hari Sabtu jam 10 ya. Jam 10 atau jam setengah 11? Jam 10 Pak, sesi kedua. Jam 10. Sampai ketemu hari Sabtu jam 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore, Pak. Terima kasih Pak. Pak.